kebijakan ini apakah berlaku untuk listrik, air, dan gas, sedangkan kami mencatat penghasilan kami ini sebagai sewa ruangan tanah atau bangunan gini. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi saya perhatikan kalau seandainya pajak yang terhutang ini sebenarnya itu yang hanya terdiri dari Agustus sampai Oktober. Ya. Berarti kalau seandainya di Oktober ini kami terbitkan saya bilang di Agustus saya terbitkan invoice di bulan Juli. Berarti semua faktur pajak yang sudah terbit di bulan Juli itu apakah harus saya buat pembetulan atau tidak? Itu yang kedua, Bu. Terima kasih. Ferli, saya ulang pertanyaannya ya. Iya, Bu. Yang pertama itu bahwa selama ini mencatat semua pengeluarannya termasuk listrik dan gas. Nah, secara garis besar pengeluaran-pengeluaran tersebut apakah bisa memanfaatkan insentif ini, begitu ya? Ya, karena semua penghasilan kami mencatatnya atas sewa menyewa tanah dan bangunan, termasuk listrik, air, dan gas. Oke. Kalau yang kedua, untuk invoice yang sudah diterbitkan di bulan Juli, artinya faktur pajak itu juga sudah terbit di bulan Juli ya? Berarti? Sudah, Bu, sudah. Jadi faktur pajak kami faktur pajak kami terbit di Juli atas sewa dan terhutang di bulan Agustus nanti. Oke. Apakah saya harus perbaiki semua yang ada di Juli ataukah kami tetap yang Agustus tapi nanti yang sampai terhutang di masa November? Tetap 3 bulan yang kami berlakukan tapi hanya ngitung mundur aja. Oke, ya berarti yang krusialnya ini yang terbit di Juli apakah bisa dibetulkan begitu ya, agar dapat insentif gitu. Ya, apakah semua harus dibetulkan atau enggak gitu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Pak Ferli. Ya, satu lagi siapa tadi? Pak Sumardi ya? Supriyadi. Ya, gantian dulu Pak Sumardi, silahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, yang ingin saya tanyakan yang mengenai tadi utility udah ya dengan Pak Ferli. Cuman Bu, ada yang seperti ini. Kalau misalkan ya pembayaran yang kita terima belum ditagih nih Bu, kita ada terima pembayaran di bulan Agustus, ya kan? Di bulan Agustus, terus kita apa untuk pembayaran sewa bulan Juli atau Juni kita belum tagih ya Bu ya, tetapi kita terima pembayaran ke mereka karena mungkin ada semacam pengecilan ruangan atau negosiasi apalah hargalah sehingga baru dibayar untuk sewa Mei atau Juni di bulan Agustus. Apakah ini kita mendapatkan PPN? Baik, yang saya tangkap gini pertanyaannya ya Pak, apabila untuk Pak Sumardi ya, sepertinya terputus dengan Pak. Yang kedua Bu, Oke. Ya. Ya, suara saya terdengar Pak Ya, Sumardi. saya kedengaran Bu. Kedengaran Ya, jelas. putus Pak. Putus sinyalnya. Ya, Yang pertama tadi kalau seandainya tagihan untuk Mei, Juni dan Juli itu baru ditagihkan di bulan Agustus, apakah itu bisa mendapatkan insentif begitu ya? Ya. Oke. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua Bu, pada saat bulan Agustus atau September ada pembayaran DP Bu untuk sewa, di mana sewa tersebut baru diperhitungkan di nanti Bu, hal-hal yang akan datang gitu. Jadi Terputus ya Pak Sumardi. Sebentar, sepertinya Pak Sumardi agak bermasalah ya. Selaku pengelola mall di WTC Mangga 2, Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan.
Yang pertama, apakah untuk gerai-gerai fast food yang menyewa di tempat kita seperti misalnya McDonald atau AW itu tetap dapat insentif dari PMK 102 ini? Oke. Yang kedua, untuk jasa perbankan dan jasa-jasa leasing yang berkantor di tempat kita, apakah tetap mendapatkan insentif juga? Oke. Terus yang ketiga, untuk bisnis kita kan di sini kebanyakan kita menyewakan untuk jasa showroom yang dikelola oleh perorangan. Apakah showroom-showroom itu yang menjual mobil-mobil second juga mendapatkan insentif juga, Bu? Atas sewa ruangannya tersebut. Atas sewa ruangan, iya, Bu. Oke. Oke, ada lagi Pak Supriyadi? Oke, mungkin itu aja, Bu. Cukup dari kami, Bu. Ada 3 pertanyaan ya Pak Iya. Supriyadi. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu peserta yang lagi raise hand ditahan dulu. Silahkan kalau nanti takutnya kepanggil nih, silahkan masuk di chat box pertanyaannya. Sekarang ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab dulu. Silahkan nih pertanyaannya dari Pak Ferli, Pak Sumardi, dan Pak Supriyadi. Kita yang pertama dulu nih, Pak Ferli. Silahkan Pak Yuda. Ya, terima kasih Bu Niami. Siap. Ya, selamat siang Pak Pasaribu. Jadi tadi saya berusaha menangkap Pak Pasaribu ini sebagai penyewa atau pemilik ruangan ya. Tapi kalau saya simpulkan Pak Pasaribu ini adalah sebagai pihak yang menyewa. Jadi ada biaya-biaya yang dikeluarkan tadi utility, lalu ada PPh pasal 4 lalu PPN seperti itu ya, yang menjadi beban biaya Pak Pasaribu. Jadi memang yang bisa mendapatkan PPN tanggung pemerintah itu adalah biaya sewa Pak Pasaribu. Lalu yang kedua adalah service charge. Yang pertama biaya pokok sewanya, yang kedua adalah service charge. Jadi kalau ada di mall besar itu ada promo levy, atau mungkin yang paling sering juga sih ya, itu juga ada ya utility ya, gas, air, listrik seperti itu tidak termasuk dalam komponen DPP. Hingga untuk PPN DPP-nya ya, misalnya Bapak bayar 100, pokok sewanya misalnya 60, utility-nya 10, lalu servisanya 30, maka DPP PPN-nya adalah 60 per 30 saja, utility-nya tidak termasuk di sana gitu. Nah, seperti tadi disampaikan oleh teman kami Angga, sampaikan kepada pihak pengelola, sekiranya tadi sertifikat ditagihkan terpisah dengan tagihan sewa, maka harus dibuat 2 faktur pajak Pak Pasaribu. Nah gitu. Lalu yang kedua tentang pembetulan faktur. Pembetulan faktur bulan Juli sudah ditagih, sudah diterbitkan faktur. Bulan Juli sudah diterbitkan faktur. Lalu untuk penagih sewa di bulan Agustus, tiba-tiba keluar PMK 102. Yang saya tangkap, apakah faktur Juli itu bisa dibetulkan, lalu supaya PPDTP dapat gitu. Kalau yang saya pahami, ketika invoice melekat pada faktur melekat pada invoice, dua sisi yang berbarengan dikeluarkan oleh pemilik ruangan, maka tentunya faktur di bulan Juli harus dibatalkan, bukan dibetulkan gitu ya. Lalu tagihannya pun dibatalkan, lalu ditagih dan dibuatkan fakturnya pada bulan Agustus. Jadi memang pokok aturan yang di dalam PMK 102 itu adalah ditagihkan di bulan Agustus, di bulan September, di bulan Oktober, bayar di Agustus, September, Oktober, November. Untuk sewa Agustus, September, Oktober, dan ditagihkan di Agustus, September, Oktober, dan November. Kurang lebih 2 pertanyaan Pak Pasaribu saya pahami demikian, sehingga respon kami berdasarkan pokok aturan 102 demikian Pak Pasaribu. Ya Pak. Jadi kalau seandainya tenan kami ada mau revisi, berarti kami harus bikin faktur batal dan menerbitkan faktur baru dan invoice baru ya Pak ya? Nah ini berarti Pak Pasaribu bukan tenant ya, Pak Pasaribu ini pengelola ruangan. Saya pengelola Pak. Oh siap. Iya, Iya Pak. Iya.
jadi kalau Bapak menagihkan pokok sewa sama servis cas dua tagihan, maka harus dibikin dua faktur ya Pak ya, supaya nanti tenant Bapak mendapatkan haknya PPN DPP gitu Pak. Lalu untuk faktur yang Bapak mau batalkan, ya tentunya ada reasonnya ya, nanti misalnya saya kurang pas dalam menyampaikan dasar hukum ini, nanti teman saya, tim saya yang lain bisa melengkapi. Tapi yang pasti faktur itu memang dibatalkan, lalu dibikin yang baru di bulan Agustus. Ini kenapa sih anjing? Oke Pak. Yang soal yang ya Bu, yang halo Bu. Ya. Iya Pak Bakri Bu. Halo Bu. Ya, silakan Pak. Ya untuk listrik dan gas ini, walaupun kami mencatat semua penghasilan kami atas sewa menyewa tanah dan bangunan, berarti tidak termasuk ya Pak ya? Iya, tidak termasuk. Jadi sudah ada jawaban dari Direktur Teknis bahwasanya yang berhak menjadi nilai penggantian bisa menjadi DPP PPN DPP adalah pokok sewa dan servis cas Pak. Seperti itu. Ya berarti saya bisa dapat simpulkan bahwa listrik air dan gas ini kami tidak bisa bikin faktur pajak atas 070 dan DPP ini, dan yang satu lagi, jika seandainya tenant kami akan meminta faktur pajak batal atas DPP, berarti kami harus batalkan dan membuat konsumen Ambil omset saya turun karena mau kan itu lagi besok Supaya hak penyewanya dapat, yaitu PPN DPP di bulan Agustus, tentunya harus ditagih di bulan Agustus dan dibayar di bulan Agustus. Iya Pak, bagaimana kalau profit sharing Pak? Nah ini pernah juga saya mendengar, walaupun tidak sering. Jadi di dalam pokok 102 ini tidak diatur tentang bagaimana nilai sewa itu ditetapkan. Apakah dari pengelola bangunan menetapkan pokoknya 1 meter persegi itu 12 juta, pokoknya 1 meter persegi itu 7 juta. Tapi ada juga yang nilai sewanya berapa, ya tergantunglah Bapak punya bisnis seperti apa. Bapak laku 100, maka 60 bulan saya 40 berdampak seperti itu. Jadi kita di PMK 102 tidak melihat bagaimana nilai sewa itu ditetapkan atau dinegosiasikan gitu. Yang pasti DPP-nya adalah nilai pokok sewa dan servis cas. Demikian Pak Teribu. Baik, berarti itu ya Pak Fedi. Ya, berarti PMK ini nggak mengatur dalam segi teknis kita membuat harga sewa ini Pak ya? Tidak Pak, tidak. Ya. Oke, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Sumardi nih. Pak Sumardi yang apakah sudah bagus sinyal Pak Sumardi? Nah, pertanyaan Pak Sumardi nih, pembayaran yang belum ditagih untuk Mas Tami Juni Juli ditagihkan di Agustus, apakah bisa mendapatkan insentif? Iya, jadi memang tadi belum detail dari Pak Sumardi ya, tapi kalau sekilas menangkap dan kita kembalikan kepada pokok pengaturan lalu FAQ yang tadi disampaikan oleh Pak Angga, kita harus kembali ke rujukannya bahwasanya sewa PPN terutang di Agustus. Nah ini ternyata sewa PPN terutangnya itu untuk bulan Mei sama Juni gitu, walaupun dibayar di Agustus. Tentunya dua syarat kumulatif ini karena tidak terpenuhi, maka PPN DPP tidak bisa diperoleh oleh para penyewa ruangannya Pak Sumardi. Oke, berarti dilihat Iya Pak, makasih Pak. ada Pak Sumardi. Iya, Tingginya ya Pak. Iya. Oke. Untuk pertanyaan keduanya tadi, Agustus dan September ada DP untuk sewa, tapi diperhitungkan di bulan yang akan datang. Tapi pertanyaannya nggak lanjut nih Pak. Itu maksudnya gimana Pak? Jadi gini, kita pada saat mereka akan datangkan kontrak, kita ada bayar penyewa itu bayar DP Pak, baik itu 10% atau 5%. Nah transaksi ini terjadi sepertinya sih sama Pak kayak tadi Pak, jadi transaksi terjadi di bulan Agustus sampai Oktober lah. Apakah ini termasuk
mendapatkan fasilitas PPN DPT, Pak? Saya kurang bisa menangkap maksudnya apakah misalnya sewa ini dibayar untuk periode 6 bulan atau periode tahun lalu dibayar secara mencicil DP-nya di Agustus lalu di bulan September seperti itu, Pak? Bukan begitu, Pak. Jadi Bukan. penyewa itu di tempat kita membayar DP sebesar 10% atau 20% ya, Pak ya. Di mana bahwa DP itu akan diperhitungkan bukan disewa di bulan Agustus atau sampai Oktober, pada akhir sewanya, pada masa berakhirnya sewa. Apakah ini mendapatkan fasilitas juga, Pak, pada saat pertama kali? Ya, Pak Sumardi, artinya atas sewa menyewa ini belum tahu untuk bulan apa gitu ya? Iya, baru bayar DP aja, Bu. Nah, bagaimana DP nanti sudah untuk menerbitkan fakturnya itu gimana dong? Kalau kayak gitu? jadi terbit fakturnya tetap DP down payment. Begitu mereka tanda tangan agreement, mereka bayar DP ya. Nanti pada saat berikutnya kita baru tagihan berupa sewa gitu, berupa sewa untuk masa-masa setiap bulannya. Nah, DP ini kita akan perhitungkan kalau sebagai jaminan lah gitu. Kita terbitin faktur pajak sih, Pak, biasanya, cuman bukan untuk masa sewa yang bersangkutan pada saat dibayar. Tulisannya down payment, Pak. Ya. Kalau kita melihat ke pokok aturan 102 yang tadi saya sampaikan itu di pembuatan faktur kan yang tadi saya sampaikan, ada keterangan lokasi, ada bulan sewa jasa ruangan atau bangunan, dan memang ini mengacunya kepada tempo yang diatur di Pemda 102, yaitu tempo Agustus, tempo September, tempo Oktober gitu ya, yang terusan di Agustus seperti itu. Jadi memang nanti di fakturnya seperti apa ketika sulit untuk menentukan bulan sewa jasa ruangannya seperti itu. Jadi sebaiknya apabila penyewa ingin mendapatkan PPN dan ditanggung pemerintah, kembalikan kita ke 102 itu, Pak. Insya Allah sangat mudah dan mendapatkan haknya, Pak. Demikian, Pak Sumardi. Baik, terjawab ya, Pak Sumardi. Cukup, Ini iya, Pak. Ya, penanya kita sangat banyak, sangat excited banget nih Pak Yuda sama materi kita. Iya, menarik. Nah, saya lihat sangat banyak raise hand. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Diharapkan kepada seluruh peserta pertanyaannya agak diringkas gitu biar langsung kita dapat poinnya, seperti itu ya. Selanjutnya dari Pak Supriyadi, pertanyaannya, Pak Supriyadi ini merupakan pengelola mall di WTC Mangga 2 ya. Dan pertanyaannya apakah gerai fast food seperti McD ya tadi ya dan lain-lain itu dapat memanfaatkan insentif ini? Kita sewa ruangannya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Jadi Bapak bertanya tentang 3 hal yang kesemuanya harus dikembalikan ke definisi perdagangan eceran, dan kesemuanya itu sesuai bahwasanya fast food para pelaku usaha fast food, pelaku usaha jasa perbankan dan leasing itu termasuk dalam pelaku usaha dalam definisi perdagangan eceran yang kami sampaikan tadi. Jadi dia pelaku usaha yang mengenakan barang, pelaku usaha mengenakan jasa, lalu kepada konsumen akhir. Gimana dengan showroom? Showroom ini di dalam mall Bapak juga ternyata ada ruangan buat showroom. Mau showroom untuk mobil second ya, Pak? Mobil second. Nah, sebenarnya mobil second atau mobil baru ya kita kembali ke frase konsumen akhir. Saya sementara ini belum melihat bahwasanya perolehan pembelian mobil dari showroom atau dari dealer itu untuk dijual kembali gitu, Pak, untuk dijual kembali, sehingga saya meyakini dengan judgement saya bahwasanya barang yang digunakan oleh penyewa Bapak
yaitu suara mobil tadi itu memang kepada konsumen akhir, sehingga memang masuk ke definisi pedagang eceran. Nah, subjeknya sudah memenuhi. Ketika subjeknya sudah memenuhi, ya nanti ruangannya juga sudah memenuhi, ruangan atau bangunan, maka menurut pokok 102 penyewa Bapak mendapat PPN DTP seperti itu. Tinggal lagi nanti Pak Supriyadi harus menyiapkan faktur-faktur sesuai dengan ketentuan di PMK 102 itu Pak, supaya para tenant Bapak ya happy lah dengan pelayanan Pak Supriyadi ini. Oke Pak, mungkin ada pertanyaan lanjutan, boleh Pak? Baik, Pak Supriyadi, yang dua pertanyaannya tadi sudah terjawab ya, ada 3 tadi sudah terjawab ya. Iya Ibu. Nah, gimana Pak Yuda, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu Pak Supriyadi tadi minta Ada lagi Pak Supriyadi? terserah Ibu moderator. Boleh. Satu Tapi pertanyaan. ringkas ya Pak Supriyadi, mohon Ya, maaf Bu. waktu kita nih, silakan. Untuk pembayaran forum yang pembayaran di muka untuk bulan pembayaran setahun di muka itu apakah tetap dapat insentif atau tidak itu Dibayarkannya kapan Pak? di bulan Agustus itu? Tertagihnya di bulan Agustus. Iya. Nah, tadi di FAQ ini juga sudah dibahas nih kayaknya sama Mas Angga ya. Iya. Tertagihnya di bulan Agustus. Untuk pembayaran sewa setahun. Siap. Nah, untuk Pak Supadi, pertanyaan terakhirnya gimana Pak Yuda? Kita serahkan ke Kang Angga untuk bisa Oke, kita panggil Mas Angga untuk join. Silakan Mas Angga bergabung. Mas Angga, Mas Lintang Ya, cek. yang ada di Ya, gimana, belakang. Kang? Oke, terkait apa tadi yang Ini sewa Pak setahun? Supriyadi menanyakan bahwa bagaimana dengan sewa untuk 1 tahun, di mana down payment-nya sudah dibayarkan di bulan Agustus. Apakah itu dapat insentif ini? Begitu ya Pak Supriyadi Iya ya? Bu. Iya Ibu. Tagihannya di bulan Agustus begitu? Iya Bu. Oke. Mohon maaf izin, pembayaran 1 tahunnya untuk periode Januari Desember seperti itu? Atau Agustus sampai dengan Juli? Ada yang seperti itu juga Bu, kayak maksudnya dari Agustus sampai September tahun depan. Oke. Dan ada Oke, mohon izin menjawab, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mengkoreksi juga. Pokoknya kita kata kuncinya ya, balik ke kata kunci lagi, ke pasal 3 ayat 1-nya, bahwa PPN DTP atas sewa ruangan bangunan kepada pedagang eceran ini diberikan untuk yang terutang atas sewa Agustus sampai dengan Oktober, yang ditagihkan di Agustus sampai dengan November. Oke, kita ambil contoh kasus, misalkan periode terutangnya Agustus sampai dengan Agustus 2021 sampai dengan Juli 2022 gitu ya. Maka untuk yang mendapatkan fasilitas DTP berarti hanya untuk masa Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 nanti diterbitkan faktur pajak 07. Nah, sisanya berarti untuk November 2021 sampai dengan Juli 2022 itu tidak mendapatkan fasilitas DTP, fakturnya 01. Seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup clear nih, atau mungkin nanti teman-teman bisa mengkoreksi atau menambahkan. ya, Pak Supriyadi terjawab ya Pak Supriyadi. Ya, jadi mungkin sorry Bu, saya jadi harus membuat fakturnya terpisah Bu ya, maksudnya invoice-nya per bulan gitu, jadi nggak langsung setahun. Exactly, bisa invoice-nya per bulan, bisa per triwulanan, yang penting mengcover ke Agustus sampai dengan Oktober ini, ya. Iya Pak. Kembali lagi ke pokok yang ada di 102-nya Pak. Ya, Untuk betul. insentifnya masa pajak mana yang bisa memanfaatkan seperti itu. Iya. Berarti kalau yang udah masanya udah lewat, misalnya terbitnya dari Januari sampai dengan Oktober 2021, itu berarti karena invoice-nya udah terbit di awal, berarti nggak dapat PMK 102 ini ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, terjawab ya Pak Supriyadi. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore. Oke, siap.
Ini Mohon penanya izin, ini tadi ada yang menanyakan terkait aplikasi juga ya, aplikasi e-faktur. Tadi siapa ya, saya di kolom chat sekalian mumpung ingat nih. Jadi kok saya mau membuat faktur pajak itu tidak ada kode cap untuk 07 PMK 102. Nah, nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh kode sinkronisasi kode cap gitu ya, yang PMK 102, silahkan bisa masuk ke aplikasi e-fakturnya, e-faktur 30, di menu referensi. Itu posisinya ada di pojok kanan, ketiga dari pojok kanan ya, ada menu referensi. Di paling bawah itu ada menu sinkron kode cap ya. Kemudian silahkan klik logo sinkron kode cap tersebut, nanti otomatis sistem akan mereload data fasilitas DPTP-nya. Nanti setelah di reload itu maka PMK 102 akan muncul di aplikasi e-faktur. Nah, mungkin itu sedikit tambahan aja sih terkait pertanyaan aplikasi gitu ya. Ya, terima kasih Mas Angga. Tadi mungkin ada yang nanya di grup ya, di chat ya. Silahkan diaplikasikan nanti di aplikasi e-fakturnya. Nah, kita ada satu penanya lagi dari bawah nih. Yang mana ya? Saya lihat tadi yang Ibu Murdiani. Maaf, Ibu apa Bapak nih? Ibu kayaknya. Silakan pertanyaannya. Ini pajak kenapa? Untuk pertanyaan di kolom chat ada sebagian sudah dijawab oleh tim kami ya. Jadi bersabar dulu, masih dibaca. Lah persetujuannya di mereka seperti itu ya. Dan jika waktu masih Ikutin. Awalnya kan kita akan tarik menjawab minimum. semuanya karena dibaca dulu Terus, pelan-pelan ya, oleh kami untuk yang di chat ya. Ya, Baik, tapi ini kita karena Bu memang Murdiani, gaya yang raise hand, saya terpakai lihat ya. apakah ingin bertanya atau berbicara? kayak tapi kayak si Trenordnya kecil kan Silakan. Dia pemakaian Oke, lebih kita dari lanjut ke 40 pertanyaan jam. berikutnya. Bapak Wiji Purnomo, Lebih dari silakan Pak 40 Wiji jam Purnomo. tidak kena tarik minimum. Selamat siang. Makanya dia kecil. Selamat siang. Nah kan kita rata-rata di memo bahwa Ya, ya, suara juga mereka terdengar, setuju silakan bahwa Pak. tidak dikenakan tarif minimum. Makasih, Bu. Nah, ikutin aja. Saya mau bertanya rata-rata di mall Hah? seperti kita ketahui kan bahwa Iya, pembayaran terus itu gimana berangsuran. masa Kemudian, memonya ya, kata contoh, seperti itu saya udah kasih. sewa 3 tahun dibayar cuma 12 bulan ya Pak ya, 12 bulan. Kemudian yang saya kemudian pasti kalau yang sudah dibayar katakanlah periode angsurannya adalah Januari 2021 sampai Desember 2021 untuk Januari 2021 sampai Desember 2023 ya Pak ya. Kemudian kalau Januari sampai dengan Juli saya nggak mempermasalahkan pasti tidak dapat DPT karena waktu pajaknya sudah 01 Pak ya Pak ya. Pada saat Agustus ini jatuh tempo ini angsuran ini masuk dapat nggak yang Agustus ya Pak ya, angsuran yang Agustus ini karena kan nggak mungkin kita biasa tagihan itu disebut Pak ya, angsurannya adalah 1 bulan untuk masa Agustus adalah katakanlah dari 100 juta setiap bulan gitu. Tapi untuk angsuran untuk 36 bulan. Nah, satu itu. Yang kedua mengenai ini Pak, kalau umpamanya ada jahitan itu Yang udah divisi, ada angsuran tiap yang bulan. belum kamu email Katakanlah jangan kamu email dulu. Banyak jahitan itu Saya tak dengerin karena sebentar. ini sudah masanya sudah berutang, maka mereka minta pajak. Karena masa Agustus ditagihkan di Agustus, maka kan dapat DPT Pak. Tapi belum dibayar di bulan Desember. Kan metode penagihan tadi kan sampai dengan November. Ya, terputus Pak Wiji pertanyaannya. Ya, sudah bisa ditangkap Pak Yuda dan atau Mas Angga pertanyaan dari Pak Wiji ini? strata title, ya. Di mana, halo, bisa Maaf dengar? Pak Wiji, mohon maaf pertanyaannya terpotong karena sinyalnya Pak Wiji kayaknya tadi agak bermasalah. Ulang lagi Pak yang tenan tadi Pak, yang angsuran tiap bulan. Oh ya gini, yang tadi itu ya Bu Elvi,
itu kan di mall itu kan rata-rata sewanya kan di depan. Setelah sewa untuk 3 tahun dibayar dibayar 1 tahun. Ya. Tapi saya informasikan dibayarnya itu adalah sewanya periode Januari 21 sampai Desember 2023. Pembayarannya Januari 2021 sampai Desember 2021. Oke. Kalau Januari sampai dengan Juli pasti nggak dapat DPP, ya kan? Karena faktur pajak sudah isu. Bagaimana yang dengan Agustus? Dapat nggak? Karena periodenya ini kan nggak sesuai satu tahun, dibayar 1 tahun tapi itu 3 tahun. Yang kedua, yang ketiga, mall ada salah satu mall kita itu adalah sifatnya strata title, Pak, ya. Strata title itu gini, bahwa mall itu dijual. Jadi karena mall ini dijual, maka pengelolaannya itu adalah dibentuk oleh perhimpunan penghuni. Nah, perhimpunan penghuni ini menagih adalah iuran pengelolaan lingkungan, Pak, atas penghunian atas tenant atau atas pemilik yang ada di mall tersebut. Apakah masuk di DP nggak DP untuk bagian yang ditagihkan oleh perhimpunan penghuni, Pak? Makasih, Bu. Baik, berarti yang kedua ini ada iuran yang ditagihkan oleh perhimpun. Dibayarkan iuran tersebut, apakah iuran itu bisa masuk insentif 102 ini gitu ya, Pak? Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Wiji pertanyaannya. Bagaimana Pak Yuda dan Mas Angga, Mas Lintang dan seluruh tim? Sudah ditangkap ya pertanyaannya? Yang pertama tadi untuk sewa 3 tahun, tapi dibayar 1 tahun nih, 1 Januari sampai dengan Desember 2021. Untuk Januari sampai Juli nggak berapa. Untuk Agustus sampai dengan Desember 2021 nya bagaimana? Apakah bisa memanfaatkan insentif? Oke, baik, izin saya dulu, mungkin nanti Pak Yuda bisa menambahkan. Yang pengen saya tanyakan ke Pak Wiji terkait dengan transaksi yang barusan, yang tadi dibayar 1 tahun di depan gitu ya, penerbitannya sendiri faktur pajak seperti apa, Pak? Berarti kan di awal tahun ya diterbitkan faktur pajak 01, kemudian untuk masanya berarti Januari sampai dengan Desember, seperti itu ya? Ya, mohon koreksi kalau saya salah. Kemudian jika mau memanfaatkan fasilitas ini, berarti kan harus ada faktur pajak baru untuk masa pajak Agustus sampai dengan masa pajak September. Nah, dari sisi Pak Wiji, apakah memungkinkan untuk terjadi perubahan faktur pajak ini? Pertanyaan saya dulu. Gini, Pak, kita penagihan itu semua diatur dalam namanya perjanjian sewa menyewa, ya Pak ya. Di perjanjian sewa, di mana di perjanjian sewa menyewa sudah diatur pada saat bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12 itu yang harus disepakati berapa, kan gitu Pak. Jumlahnya sudah dijelaskan di perjanjian sewa menyewa. Jadi Januari berapa, Februari berapa, sampai dengan Desember berapa, ya. Tapi pembayaran Januari sampai dengan Agustus ini merepresentasikan untuk 3 tahun kan itu. Pada saat pembayaran Agustus ini dapat DPP atau tidak? Mohon izin diulang, pembayaran Agustus ini merepresentasikan untuk 3 tahun seperti itu? Bukan Pak, pembayaran sewa 3 tahun dibayar selama 1 tahun. Jadi pada saat bulan 12 itu sudah lunas untuk sewa yang dijalani 2 tahun ke depan. Jadi ini kalau Pak Wisi kelihatannya tidak terutang bulanan ya di dalam perjanjian sewa menyewa antara tenant dengan pemilik ini ya. Pokoknya 3 tahun dari Januari 2021 hingga Desember 2023 harus dilunasi dalam Januari 2021 hingga Desember 2021, demikian Pak ya. Betul Pak. Ya memang kalau melihat ke klausul perjanjian sewa menyewa tersebut dibandingkan dengan pasal 31 PMK 102 tidak ada irisannya gitu Pak, tidak ada irisannya. Apalagi tadi Pak Angga bertanya ini fakturnya seperti apa gitu. Tidak ada terlihat di sana tertagih Agustus, tertagih September, tertagih Oktober, atau terhutang Agustus, terhutang
September atau Oktober seperti itu, walaupun ditagihnya sebenarnya berdasarkan perjanjian sewa nyewa, ditagihnya adalah pada saat perikatan sewa nyewa itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ke 102 tadi tidak memenuhi syarat Pak untuk mendapatkan PPN DTP, karena di sini tidak terlihat dia berutang di Agustus, terutang di September, terutang di Oktober, dan tidak terlihat juga tertagih di Agustus sampai dengan tertagih di November seperti itu. Semua penagihan dilakukan pada saat ada perikatan di awal 3 tahun itu kan, gitu Pak ya, Pak Wiji ya. Atau memungkinkan gini Pak, umpama artinya kan pada saat saya bayar Agustus itu, karena bayar Agustus itu bisa aja sebagian untuk Agustus, sebagian untuk apa? Untuk angsuran untuk bulan yang lain itu ya. Ya, ketika Bapak, kalau kita ngelihat range Januari sampai Desember 12 bulan, melihat kepada periode sewa yang 3 tahun, yaitu ketika kita bagi-bagi Januari, Maret, April, Juni, Juli sampai September, itu udah masuk seolah-olah seperti Bapak atau penyewa sudah berada di tahun 2022 gitu ya. Iya betul. Nggak cocok ini Pak. Betul Pak. Atau mas pikir saya begini, jadi kalau memang ini nggak ada ring sewanya, jadi terutangnya tergantung tagihannya Pak, tagihan terutang Pak. Jadi contoh begini, tadi saya pikir kemarin sama teman-teman itu bahwa karena ini ringsnya itu kan nggak bisa di rings Pak, apakah angsuran Agustus ini mewakili yang mana kan itu Pak? Ya. Jadi apakah bisa pada saat tagihan jatuh tempo di Agustus itu dapat DP-nya Pak? Ya, tadi harus memenuhi syarat dua syarat tadi gitu Pak. Boleh Ya, sekali Pak. ternyata Pak ya. Ya Pak. Ya, Nggak bisa, begitu ya Pak. Pak Wiji. Oke, ya. Yang Ya. berikutnya Bu. Terima kasih Pak Wiji. Ya, Yang berikutnya ini Pak, Pak Yuda, Pak Angga. Kalau saya kadang-kadang ada sewa bulan Agustus Pak, ya. Tapi kan karena ini sudah jatuh tempo, maka saya harus memberikan konsul pajak di bulan Agustus, invoice bulan Agustus. Tapi belum dibayar ini Pak. Oke. Bayarnya di bulan Desember. Apakah dapat DTP Pak? Kriteria ini. kembali lagi ke periode yang tadi ya Mas Angga, Pak Yuda ya. Periodenya dapat ini, periodenya Agustus, sewanya Agustus. Dibayarkannya di bulan Desember tapi Pak. Bayarnya AR-nya, istilahnya AR-nya dibayar di Desember AR-nya. Invoice-nya di Agustus. Gak kelop begini Pak. Gimana? Gak kelop begini. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baik, mohon izin. Karena tagihannya accrual istilahnya Pak. Ya, baik. Saya coba balik lagi ke ketentuan penerbitan faktur pajak ya. Ya Pak. Pada prinsipnya kan penerbitan faktur pajak ini harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP atau pada saat penerimaan pembayaran, seperti itu ya. Mana yang lebih dulu? Nah, dalam konteks ini berarti terjadi penyerahannya kan pembayaran Desember nih ya. Iya betul. Maka penyerahannya dianggapnya ada di bulan Agustus. Ya. Tapi pembayarannya Desember. Jadi ragu saya. Bentar, oke teman-teman dulu yang lain. Jadi Pak, kembali ke pasal 3 ayat 1 tadi, ketika dua syarat kumulatif itu tidak terpenuhi, ya tentunya gugurlah harapan dari penyewa. Ya sebenarnya kan ada uang-uang yang dikeluarkan oleh para penyewa Agustus, September, Oktober. Uang-uang itu bisa dihemat oleh para penyewa sekian rupiah gitu. Lah kalau dibayarnya bulan Desember tidak ada fasilitas pemerintah untuk para penyewa mendapatkan selisih pembayaran tadi gitu. Sehingga memang ketika ditagih di Agustus lalu dibayar Desember nggak cocok nih Pak. Begitu Pak. Tidak memenuhi syarat G. Ya. Oke Pak Wiji. Yang ditagihkan sampai November nggak bisa Pak gitu aja. Ya, baik Pak Wiji, terjawab ya Pak. Nah, karena penanya kita banyak nih Pak Wiji, kami lanjut ke penanya berikutnya ya Pak. Yang perizinan belum sebenarnya Bu. Yang mana belum Pak? Perhimpunan. Oh, yang iuran lingkungan ya? Oh iya, oke. Apakah iuran lingkungan yang ditagihkan tersebut bisa memanfaatkan insentif ini? Iya. Iya.
Jadi memang kalau kita melihat kepada definisi penggantian, ya kalau tadi kan sudah akan dijelaskan bahwasanya DPP penggantian itu pokok sewa servis. Ya, kalau penasaran kita kembali ke definisi penggantian di pasal 1. Kalau boleh saya baca di sini adalah penggantian itu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha. Pengusaha ini adalah pemilik ruangan, ditagih karena penyerahan ruangan tersebut, ditagih karena penyerahan bangunan tersebut. Itulah kenapa tadi utility listrik dan air itu bukan merupakan hal yang menyangkut kepada penyerahan jasa ruangan, penyerahan jasa bangunan dari pemilik ruangan atau gedung kepada para tenan gitu. Nah sekarang di sistem strata title ada dong perhimpunan penghuni gitu ya. Kalau ada kemeja Perhimpunan penghuni adalah bukan pengusaha yang menyerahkan, bukan merupakan pengusaha yang menyerahkan jasa sewa ruangan itu gitu. Jadi yang pengusaha itu adalah sebenarnya yang pengelola ruangan. Kalau ini kan memang dalam rangka agak-agak mirip terpisah juga sih sebenarnya, karena memang pemeliharaan lingkungan ya, supaya para tenan atau tamu tenan merasa nyaman ketika datang ke mall tersebut gitu kan. Tapi kan ini kembali ke penggantian dua kan saat ini dia 68. Esa kan udah terima persetujuannya yang pada 68. kita Nah dia oleh nomor kepala pemilik 200. ruangan Kalau nggak dikasih katanya dia mundur. karena mereka berapa tahun? menyewakan ruangan 6 bulan. gitu 6 bulan doang. karena menyewakan ruangan Kalau nggak dia mau mundur. Dia udah 2 kali ini. menurut hemat saya Kan Esa udah jawab bahwa nggak bisa. Kita tetap di angka yang saat ini. penggunaan penghuni ini bukan merupakan Terus tadi kan Esa udah kirim. Tadi kan Esa resign lagi kan sama Esa whatsappin. Dia langsung jawab. Itu saya soalnya minus terus dia bilang gitu. Kalau dengan harga saat ini saya nggak bisa, saya mengalihkan saya mundur, apa ya saya out aja. Bulan doang ya. Hah? 6 bulan aja. Daripada dia keluar ya tenan lagi susah. Itu salah juga tapi mungkin nggak dia segini kali kita naik lagi. Kalau saya sih nggak apa-apa, servisnya sama. Servisnya sih sama. ada Kalau saya Kan daripada tadi dia minta dikurangi servisnya. Servisnya sih nggak bisa pak, itu sama semua. Tapi untuk rental juga termasuk menagih pokok nggak tahu juga sih, nggak bisa sih kalau turun. termasuk dalam ya coba kamu tanya Beka dulu. Kalau menurut saya sih daripada dia Daripada keluar, nggak dapat. masalahnya bayarnya dia juga lancar sebelum pandemi. penyerahan Iya. Pas sekarang ini aja nih ada persentik bulan. bisnisnya Saya bilang Pak tolong dibantu juga untuk pembayarannya karena aku sudah dalam pertimbangan juga saya ngajuin. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ya, Yuda. paling Pak juga suruh ngasih dulu kali kalau Ya, disetujui. mohon izin. Makanya itu juga fokus di pembayaran. Terima kasih. Iya. Saya bilang Mohon izin, ini di kami chat saya banyak mengajuin Pak pertanyaan kalau pakai bisa Bapak aplikasi sudah ada dengan masuk agak teknis. pembayaran untuk Saya mohon izin outstandingnya. menjawab Iya, dulu ya Pak Yuda ya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa Ya, daripada dari Mbak Rizka cuma Rahmawati 6 Yang bulan. lain juga terkait Terus dengan bayarnya juga selamat sore, mohon cicil. tutorial sinkronisasi kode Nggak ada cat DP-nya, PMK kan? 102. Iya. Kalau kemarin sih tetap ada DP. Kalau ini nggak ada. Kan? Enggak yang kemarin kan dia 6 Pajak bulan dalam juga. jumlah banyak. Kalau Tetap. kalau segini Bagaimana caranya Enggak yang tanpa kemarin kan 6 bulan tapi Iya, dengan bisa harga yang saat ini kan ada DP. Cicilan cuma 4 kali. kalau sekarang solusi yang ini bisa saya Tetap DP dong. berikan Iya, yang pertama 4 Mbak kali. Rizka bisa coba input nggak untuk ada satu DP. saja yang nggak menggunakan bilang ada DP-nya. Enggak apa-apa. sinkronisasi kode cat itu satu. Nanti ketika si faktur 07 Secara sih dia sudah seperti terjadi deposit dengan ada sih. menggunakan Ya kalau menurut saya sih nggak usah secara manual ya input di sistem Ya wis. berhasil, maka silakan diklik kanan kemudian export to CSV. Ya,